everybody, welcome back to Cinemazi. Halo guys, ketemu lagi sama gue Yaya. Gimana nih keadaan kalian hari ini? Sehat, aman, tentram, atau masih pusing mikirin utang? Tenang guys, Mimin punya solusinya. Kalian nonton aja alur cerita ini, biar kalian tambah pusing. Oke, kali ini Mimin mau bawain alur cerita film yang cukup keren sih bagi Mimin. Gak tau deh bagi kalian. Oke, film ini berjudul Beauty and the Beast. Beauty and the Beast adalah film fantasi musikal yang rilis pada tahun 2017 yang disutradarai oleh Bapak Bill Condon. Film ini diproduksi oleh Walt Disney Pictures dan Mandeville Film. Seperti halnya film Beauty and the Beast kebanyakan, film ini juga didasarkan pada film animasi Disney dengan judul yang sama pada tahun 1991. Bedanya kalau di film ini kita disuguhkan oleh pemandangan yang real dan lebih berkesan. Kalian mau tahu gimana cerita selanjutnya? Jangan skip. Kalian langsung aja nyari posisi santuy kalian. Stay humble dan kalem. Jangan lupa kopinya. Mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Alkisah tinggallah seorang pangeran di sebuah kerajaan jauh di negeri Perancis. Pangeran itu sombong dan egois. Dia tidak peduli pada rakyatnya. Yang ia pedulikan hanyalah kecantikan dan kemewahan. Hobinya mengadakan pesta dan mengundang banyak bangsawan-bangsawan yang menawan. Hingga di suatu malam pesta yang meriah, datanglah seorang nenek yang entah dari mana asalnya. Ternyata nenek itu sedang mencari tempat perlindungan dari badai di luar istana. Ia pun membawakan sekuntum mawar merah sebagai hadiah untuk sang pangeran. Diambillah mawar itu oleh pangeran, kemudian dibuangnya tepat di hadapan si nenek sambil memaki tampilannya yang lusuh. Nenek yang sakit hati dan berubah menjadi seorang wanita yang cantik bersinar. She had seen that there was no love in his heart. Dikutuknya pangeran itu menjadi makhluk yang buruk rupa. Sang pangeran hanya bisa berlutut dan memohon pengampunan pada wanita tersebut. Namun terlambat nasi sudah menjadi mie ayam. Dan cinta sejatilah yang bisa menghapuskan kutukan itu sebelum kelopak mawar terakhir gugur. Di sebuah desa yang padat, hiduplah seorang gadis cantik bernama Belle. Dia tinggal berdua dengan ayahnya. Ibunya sudah lama meninggal sejak ia kecil. Berbeda dari gadis kebanyakan, dia memiliki pola pikir yang berbeda. Belle sangat menyukai buku dan pengetahuan. Jadi tidak ada dalam kamusnya bahwa wanita tidak boleh lebih pandai dari pria. Namun ternyata justru perbedaan itulah yang membuatnya disukai oleh pria tergagah di desa itu, yaitu Gaston. Dia merupakan laki-laki idaman satu desa. Sudah lama Gaston mengincar Belle untuk dijadikan sebagai istri. Namun gadis itu selalu menolak, karena menurutnya cara Gaston terlalu norak dan kampungan. Bahkan kemana-mana, Gaston selalu ditemani oleh ajudannya yang tidak kalah noraknya. Pokoknya semacam cowok-cowok parlente tahun 70-an gitu deh gayanya, gak banget. Di salah satu adegan, Gaston mencoba merayu Belle menggunakan bunga yang ia ambil dari salah satu bakul bunga di pasar. Dasar gak modal. Dan Belle jual mahal. Belle pun memilih untuk pulang. Sesamanya di rumah, si ayah ternyata sedang ngutak-ngatik kotak musik. Sambil mendengarkan lagu dari kotak musik, si ayah mengenang hari indahnya bersama almarhumah istri. Selain kolektor barang unik, si ayah juga ternyata suka melukis. Tapi lukisannya hanya sekedar melukis anggota keluarganya saja. Kelihatan banget beliau sayang sekali sama keluarganya. Sambil membantu ayahnya ngotak-ngatik musik, Belle pun bertanya pada ayahnya, "Ayah, apa aku aneh?" Dan jawaban yang keluar dari ayahnya benar-benar bikin adem. "Ini cuma desa yang kecil, cara pikirnya juga lemah. Kamu gadis yang hebat, suatu saat mereka akan menirumu." Adem banget jawabannya kan? Kemudian mereka pun berlanjut bercerita tentang almarhumah ibu Belle. Siangnya, si ayah hendak berangkat ke kota untuk merantau. Ia bertanya pada putrinya mau dibawakan apa setelah pulang dari kota nanti. Belle pun hanya meminta bunga mawar yang persis seperti yang ada di lukisannya. Kemudian si ayah pun tersenyum dan segera berangkat dengan kudanya. Setelah ayahnya pergi ke kota, di rumah tentu saja Belle ngebabu. Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tapi namanya juga Belle. Di sela-sela ia sedang mencuci, sempat-sempatnya ia mengajari anak tetangga membaca. Wah, Kartini versi Disney nih. Namun kedua orang tua anak tersebut justru tidak senang dan justru menghina Belle. Belle pun dibully.
Cuciannya yang belum selesai dicuci langsung ditumpahkan warga dan diusir dari tempat cucian itu. Untungnya ada mas-mas pustakawan yang baik dan kemudian menolong Belle. Ihir. Di sisi lain terlihat Gaston yang sedang bercermin dan memuji kehebatannya sendiri. Tapi kenarsisanya terpotong oleh si ajudan yang datang membawakan berita bahwa Belle dibully. Gaston pun segera menghampiri Belle yang hendak masuk ke rumah. Bukannya datang untuk menghibur, pria narsis itu justru membicarakan omong kosong tentang menikah dan memiliki anak bersama Belle. Belle yang merasa risih langsung saja menolak dan bergegas masuk ke dalam rumahnya. Gaston pun terpaksa pergi. Malam harinya, si ayah sedang dalam perjalanan pulang. Tapi sepertinya ayah tersesat. Malam itu hujan turun lumayan deras, petir juga ikut bergabung dan perjalanan sangat gelap. Jadi wajar si ayah nyasar seruk-serukan ke hutan. Anehnya tiba-tiba saja hutan diselimuti salju. Dan yang lebih parahnya ada serigala putih yang mengincar ayah dan kereta kudanya. Mereka pun mencoba melarikan diri dari keberingasan serigala-serigala putih. Hingga tanpa sadar mereka tergiring ke sebuah istana yang gelap dan dipenuhi dengan salju. Tapi si ayah tidak merasa takut. Ia justru masuk untuk singgah dan beristirahat. Di dalam istana, ia disambut oleh kesunyian yang mencekam. Ia pun berkeliling sembari mencari si tuan rumah. Namun di saat memasuki ruang makan, ia mendapati sebuah meja panjang lengkap dengan hidangan mewah di atasnya. Tanpa babi bu, ayah pun langsung makan dengan lahapnya. Nyam nyam nyam. Kenyang pak. Saat sedang menikmati makanannya, si ayah dikejutkan oleh cangkir yang bergerak sendiri dan berbicara. Hai lo. Ayah pun mulai takut dan bergegas untuk segera meninggalkan istana menyeramkan itu. Tapi di halaman istana, ayah mulai lancang dan memetik bunga mawar tanpa izin. Makhluk besar pun muncul tepat di hadapan ayah. Philip si kuda pemberani milik ayah melarikan diri dan pulang sendirian. Sesamanya di rumah, Belle heran karena kudanya pulang sendirian. Loh, ayah di mana? Dengan gagah berani, Belle langsung menunggangi Philip dan bergegas menyusul ayahnya. Ia melihat barang-barang si ayah yang berserakan sepanjang jalan bersalju itu. Sesampainya di istana, Belle langsung membuka pintunya dan menyelonong masuk. Yah, emang dasar bapak sama anak sama aja. Ia pun menyusuri seluruh ruangan hingga ke atas kastil. Ia menemukan si ayah dalam keadaan di penjara di atas kastil. Di saat mau mengeluarkan ayahnya dari penjara, mereka dikejutkan oleh suara auman hewan buas. Makhluk buas itu atau bisa kita sebut beast, perlahan menunjukkan dirinya pada mereka. Belle terlihat tidak takut sama sekali. Mereka pun bernegosiasi sejenak. Akhirnya Belle mengorbankan dirinya demi sang ayah. Sekarang gantian dia yang dipenjara. Ayahnya pulang dengan maksud untuk mencari bantuan. Tidak seperti tahanan pada umumnya, Belle adalah tahanan yang istimewa seperti Yogyakarta, anjay. Suasana Jogja. Di istana ia diperlakukan layaknya seorang putri, tapi tentu saja oleh para pembantu yang ajaib. Belle dilayani oleh para pembantu yang terkena kutukan menjadi tempat lilin, jam, meja, lemari, cangkir, bahkan teko. Kita sejenak melihat keadaan desa tanpa Belle. Di sana terlihat Gaston dan ajudannya yang sudah bersenang-senang. Mereka belum menyadari bahwa ada salah satu warga desa mereka yang menghilang. Di tengah pesta, ayah pun muncul untuk mencari bantuan. Tapi dia justru dianggap gila, karena semua yang diucapkannya terdengar tidak masuk akal di telinga warga desa. Namun entah ada maksud apa, Gaston yang tadinya bodoh amat tiba-tiba setuju untuk menolong Belle. Oke, kembali ke istana Beast. Belle yang masih belum nyaman dengan keadaannya, sekarang jadi sering marah-marah pada Beast. Ia masih kesal dengan kelakuan pangeran buruk rupa itu. Sampai-sampai pangeran Beast meminta pembantunya untuk mengajarinya bagaimana memperlakukan seorang perempuan dengan lembut. Beast mencoba mengajak Belle makan malam dengan lembut, namun Belle tetap menolak dan berusaha melarikan diri. Beast yang terpancing emosi ikut marah-marah dan tidak jadi makan malam bersama. Beast kembali ke kamarnya, diambillah cermin ajaib dan melihat sosok Belle di dalamnya. Dia tidak tahu harus berbuat apa agar gadis itu mencintainya dengan tulus. Di samping itu, kelopak mawar yang menjadi kutukannya pun mulai berguguran satu persatu. Bila kelopak itu gugur semua, tamatlah riwayatnya.
Di balik kamarnya, Bel mencoba melarikan diri menggunakan kain merah yang disambungnya. Belum sempat melompat, tiba-tiba datanglah Ibu Teko dan Dedek Cangkir bernama Cip membawakan teh hangat. Ya benar kata iklan Sariwangi, teh memang sangat mujarab untuk bicara dari hati ke hati, anjay. Bel pun luluh dengan nasihat dari Ibu Teko dan Madam Lemari. Ia mengurungkan diri untuk kabur dan lebih memilih untuk makan dan tinggal lebih lama. Setelah selesai makan, Bel yang penasaran dengan ruangan timur mencoba mengendap-endap memasukinya. Padahal sudah pernah diperingatkan sebelumnya untuk tidak memasuki ruangan itu. Tapi namanya juga Bel, dia penasaran dan nekat memasuki ruangan itu sendirian. Ruangan itu tak lain dan tak bukan adalah kamar rahasianya Babang Bis. Di sana terlihat banyak lukisan yang dicakar-cakar dan barang-barang yang berserakan. Namun ada satu yang menarik perhatian gadis itu, yaitu sekuntum mawar merah. Didekatinya lah mawar itu dan jebret, Bis pun entah dari mana dia terlihat panik sampai ke ubun-ubun. You could have damned us all! Get out of here! Go! Bel pun dibentak dan diusir dari ruangan itu. Bel yang kaget dicampur kesal langsung lari ngebiri dan keluar dari istana. Ditungganginya kuda putih itu dan melaju dengan cepat. Namun langkah mereka tertahan oleh serigala-serigala putih di hutan salju. Serigala itu menyerang tanpa ampun karena kelaparan. Bel pun panik, tapi untungnya tak lama setelah itu muncullah Babang Bis menyelamatkan mereka. Akhirnya mereka kembali ke istana bersama. Tak jauh dari hutan salju, ternyata rombongan Ayah dan Gaston sedang berjalan menyusul Bel. Namun di tengah perjalanan, Gaston berulah dan mengikat si Ayah di bawah pohon besar karena dianggapnya gila. Setelah mengikat camernya itu, Gaston segera pulang ke desa dan menyebarkan rumor bahwa Ayah sudah meninggoy di mangsa monster. Parah nih orang. Bis yang tadi bertarung dengan serigala-serigala putih ternyata mengalami luka yang cukup parah. Bel yang mengetahui hal tersebut mulai merasa iba padanya. Namun karena Bis masih gengsian, akhirnya Bel juga masih judes sama dia. Di sana Bel pun diceritakan penyebab mengapa Babang Bis menjadi seperti sekarang. Ia pun kembali tersentuh dengan cerita masa lalu dan kutukan Bis. Hari berganti hari, perasaan Bel pun berubah. Yang awalnya hanya iba, kini berubah menjadi semakin peduli pada Bis. Ia jadi sering merawat si buruk rupa itu. Bis pun yang awalnya galak kini menjadi sedikit lembut. Bahkan ia sampai memberikan semua koleksi bukunya pada gadis itu. Dan tentu saja bahagianya Bel bukan main melihat buku yang begitu banyaknya menjadi miliknya. Mulai dari situ hubungan keduanya semakin akrab dan tumbuhlah perasaan satu sama lain. Saking sukanya Bis menunjukkan peta ajaibnya pada sang gadis tambatan hatinya itu. Peta itu bisa membawa siapapun kemanapun tempat yang ingin dituju tanpa ada batasan waktu. Bel pun membawa mereka berdua ke Paris, tempat kedua orang tuanya dulu tinggal. Di sana melihat bayang ibunya yang wafat akibat wabah yang menerpa Paris. Dan setelah puas melihat masa lalu keluarganya, mereka pun kembali. Kembali lagi ke cerita si Ayah nih, ternyata beliau diselamatkan oleh Agatha di hutan dan kembali ke desa dengan sehat walafiat. Gaston yang mengetahui hal tersebut bukannya merasa bersalah, dia justru bersandiwara, seakan-akan Ayah hilang di hutan dan semua yang diceritakannya hanyalah ilusi. Dah lah males bahas si Gaston Castello, mending kita bahas sepasang sejoli yang sedang dimabuk cinta ini. Oke lanjut. Jujur nih saat nonton adegan ini kalian pasti bakalan senyum-senyum sendiri melihat mereka berdua. Gak lebay tapi menghayatkan suasana. Apalagi sewaktu Bel menatap dalam-dalam tanpa ada rasa takut sedikit pun. Bener-bener tulus banget cintanya Bel kepada Babang Bis. Padahal Bis serem banget gitu bentukannya. Selesai dansa, mereka menuju balkon istana dan mengobrol dari hati ke hati. Cie. Bis mengutarakan perasaannya secara tidak langsung. Namun Bel justru bilang dia sangat merindukan ayahnya. Kemudian Bis mengajaknya untuk melihat ayahnya dari dalam cermin ajaibnya. Bukannya bahagia, Bel justru melihat ayahnya sedang dianiaya warga desa. Bis meminta Bel untuk segera pulang dan menyelamatkan ayahnya. Dia juga menyuruhnya untuk membawa cermin ajaibnya agar bisa selalu melihatnya. Bel pun bergegas pulang dan membuat Bes semakin galau. Cie, udah galau-galau aja nih.
Di desa, Gaston yang sudah tidak tahan dengan cerita yang disebarkan si ayah, mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Gak ada akhlak loh. Untungnya Belle datang tepat waktu. Ia segera meminta petugas untuk melepaskan ayahnya, namun tidak diizinkan oleh Gaston. Belle yang sangat muak dengan pandangan warga tentang keluarganya, secara emosional menunjukkan bukti bahwa monster yang dibicarakan ayahnya benar-benar ada. Yaps, lewat cermin ajaib tadi. Warga yang mengetahui hal tersebut atas provokasi Gaston bergegas menuju istana Beast untuk membunuhnya. Sementara Belle dikurung bersama dengan ayahnya. Di dalam sana, ia bercerita bahwa sekarang Beast bukan lagi makhluk buas yang kasar. Ia telah berubah menjadi baik. Kemudian mereka pun mencoba melarikan diri dan berhasil. Suasana istana kacau oleh ulah Gaston saat berhasil bertemu dengan Beast yang memfitnah bahwa Belle yang mengirimnya untuk membunuhnya. Ditembaknya punggung Beast yang mengakibatkan makhluk itu jatuh dari kastil. Belle yang berhasil menyusul ke atas membuat Gaston terkejut, tapi justru memaksa gadis itu menikah dengannya. Gak tahu malu. Belle pun menolak dan membuat Gaston murka. Ia semakin berambisi untuk membunuh Beast. Beast yang terkena tembakan oleh Gaston lupa di saat kelopak mawar terakhir gugur. Kutukan pun berakhir dengan meninggalnya sang pangeran karena tak bisa menemukan cinta sejatinya. Eits, tunggu dulu, belum kelar. Belle yang menyaksikan Beast meninggal di hadapannya menangis terseduh-seduh. Ia pun mengecup kening kekasihnya itu dengan sepenuh hati. Melihat hal tersebut, si penyihir pun mencabut kutukannya dan Beast tak jadi meninggal. Dia malah berubah menjadi pangeran seperti sedia kala. Ia menghampiri gadisnya dan menciumnya. Dan kutukan pun benar-benar berakhir. Semua kembali seperti sedia kala dan film pun bubar. Gimana nih menurut kalian alur ceritanya? Tulis aja di kolom komentar ya. Oke, gue pamit undur diri ya. Mau rebahan dong, kan capek ngebacot mulu dari tadi. Oke, sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya. And see you. Bye-bye.